Perkenalkan dulu nama gue Denny. Di sini kita santai aja ya belajarnya ya. Gue alumni UPH juga angkatan 2014. Sekarang pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara mendalami atau membaca EKG di kehidupan klinis kita nanti sebagai seorang dokter ya. Aku pengen nanya dulu sebentar, untuk ke depan ini nanti dalam 1 jam ke depan kalian lebih prefer mendalami EKG lebih detail atau dalam keseharian klinis untuk membaca dan membantu pengalaman kalian nantinya ya. Kalau misalnya ada jawaban boleh ditulis di kolom chat aja ya. Aku akan mulai dulu ya. Slide-nya kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan. Ini ada yang jawab nih, klinis Oke, dari Nur lebih ke Fitria. klinis ya. Mantap. Oke, baik. Sip. Jadi sebelum kita mulai tentang EKG dulu, kita harus mengerti dulu ya, sebentar fisiologi ataupun elektrokonduktivitas daripada jantung itu sendiri. Aku mulai secara sederhana aja, karena ini bagian yang cukup simpel. Jadi jantung itu merupakan salah satu organ di tubuh kita yang punya alat pacemaker alami sendiri. Artinya dia punya kemampuan sel untuk mengaktifkan konduktivitas elektrisitas sendiri ya. Jadi pacemaker di tubuh kita itu di sel jantung itu ada beberapa yang utama. Yang paling kalian ingat itu adalah SA node. Itu posisinya ada di left atrium, kurang lebih dekat. Maaf, bukan di left atrium, di right atrium, kurang lebih dekat di daerah tempat superior vena cava masuk ke right atrium. Kemudian berikutnya ada AV node ya. Kemudian diikuti dengan bundle of His. Kemudian ada left dan bundle right branch ini merupakan serabut Purkinje ya, yang kuning-kuning ini. Jadi ketiga komponen ini aku akan menggabungkan AV node dengan bundle of His ini menjadi satu komponen. Ketiga komponen SA node, AV node maupun Purkinje fiber ini merupakan pacemaker alami kita untuk menggantikan dan mengatur elektrisitas impuls dalam kondisi jantung pada normalnya. Jadi ketika SA node itu menghasilkan impuls, dia akan memberikan impuls ke bagian right atrium itu, kemudian menyebarkan ke bagian left atrium. Sampai nanti semua atrium sudah terelektrisasi, sudah tereksitasi, kemudian baru dilanjutkan impulsnya melalui AV node dan urutannya sedemikian rupa sampai ke bagian otot-otot ventricle gitu ya. Aku percepat aja dulu ya. Kalau memang nanti ada yang bingung mau ditanya langsung di kolom chat aja, nanti dibantu dengan Kusena ya. Jadi secara simpel juga yang dimaksud dengan depolarisasi atau namanya sel tereksitasi itu artinya adanya perubahan dari sistem kenegatifan dari sebuah sel. Ya, kita pakai contoh satu sel di sel kardiak kita ya. Jadi yang namanya depolarisasi artinya sisi luar dari sel atau ekstraseluler kita akan menjadi negatif ya. Awalnya itu positif. Kenapa? Karena natrium itu atau ion natrium itu lebih banyak di luar sel, di ekstraseluler. Makanya kondisinya itu lebih positif di luar. Ya, kemudian dengan ada depolarisasi masuk, natrium masuk, secara tidak langsung di bagian ekstraseluler akan menjadi lebih negatif. Ketika pola ini berjalan terus dalam satu sel, maka akan menyebabkan perubahan kenegatifan ataupun perubahan elektrivitas daripada suatu sel itu sendiri. Dan perubahan adanya tanda depolarisasi ini akan ditangkap oleh elektroda-elektroda yang nanti akan kita bahas, yang dipasangkan ke tubuh kita sehingga adanya gelombang atau aliran listrik yang terjadi yang akan ditangkap dalam bacaan EKG ini, gitu ya. Jadi kalau kita bilang gelombang depolarisasi adalah gelombang ketika sel itu menjadi lebih positif intraselulernya. Nanti sebaliknya, ketika gelombang repolarisasi terjadi, maka yang terjadi sel akan menjadi kembali ke state awalnya, yaitu kembali negatif. Ya, cuma yang perlu kita pahami, biasanya kalau kita belajar, mereka yang sudah didepol duluan akan secara tidak langsung mengalami repolarisasi duluan. Ya, sehingga bentukan daripada gambaran EKG yang secara logika keluar itu berkebalikan dengan apa yang nanti akan kita pelajari nanti lebih lanjut lagi. Cuman khusus untuk sel jantung, khususnya di bagian ventricle, repolarisasi itu terjadi berkebalikan dari apa yang sudah didepol. Jadi kalau misalnya kita punya urutan sel ABC ya, pertama yang di depol A, kemudian yang ke depol B, kemudian yang ke depol C, repolarisasi itu terjadinya bukan dari A, tapi dari C, dari B, kemudian kembali ke A. Kenapa? Karena ini
pengaruh dari sistem anatominya. Kalau yang kita pelajari nanti, sistem Purkinje syaraf itu ada di bagian dalam, di bagian endokardium. Sementara kalau kita ngelihat dari bagian endokardium itu sendiri, artinya sistem ataupun otot-otot jantung yang terakhir terdepolarisasi adalah di bagian epikardiumnya, di bagian luar. Namun, ketika terjadinya repolarisasi, bagian epikardium juga lebih duluan terrepolarisasi karena bagian itu yang mendapatkan aliran darah lebih dulu dibanding bagian endokardium. Kenapa? Karena sistem pembuluh darah koroner kita itu terhimpit pada saat kejadian sistol atau kejadian depolarisasi. Jadi aliran darah di bagian endokardium pada saat sudah terdepol atau sudah terjadi sistol itu masih dalam fase kontraksi, aliran darahnya kurang begitu bagus. Makanya bagian epikardium itu akan terrepolarisasi lebih dulu. Gitu ya. Dengan adanya berkebalikan arah dari apa yang seharusnya ABC kembali jadi CBA, maka gelombangnya nanti akan berkebalikan juga. Kalau di sini kurang paham nanti boleh kita lanjutkan di sistem Q&A nanti ya kalau mau diperdalam ya. Oke, jadi sebelum mendalami dulu, kita harus pahami dulu apa sih gelombang EKG itu. Gelombang EKG itu secara mudahnya terdiri dari gelombang P QRST ya. Kita bagi dengan gelombang P, QRS kompleks, dan T. Secara definisi, gelombang P itu melambangkan adanya depolarisasi dari atrium. Sementara QRS kompleks atau kompleks yang terdiri dari gelombang Q, R, dan S itu menggambarkan dari depolarisasi ventrikel. Definisi dari setiap gelombang ini perlu kita tekankan dulu ya. Kalau gelombang Q itu adalah gelombang defleksi negatif pertama yang ada setelah gelombang P. Oke. Sementara gelombang R itu adalah gelombang defleksi positif pertama setelah gelombang P. Dan gelombang S itu adalah gelombang defleksi negatif setelah gelombang R. Jadi definisi ini perlu kalian tekankan. Kenapa? Karena tidak setiap saat QRS kompleks itu muncul dalam bentuk gelombang QRS. Bisa aja banyak morfologinya. Nanti akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya ya. Kemudian gelombang T itu sendiri melambangkan gelombang dari repolarisasi dari ventrikel. Kalau di sini kita nanyakan, kok ada repolarisasi ventrikel tapi nggak ada repolarisasi dari atrium. Kenapa? Karena repolarisasi atrium itu terjadi hampir bersamaan dengan depolarisasi dari ventrikel. Jadi kira-kira setelah atrium terdepol di gelombang P, repolarisasinya terjadi di sekitar sini. Cuman karena impuls yang dihasilkan atau aliran listrik yang dihasilkan oleh repolarisasi atrium itu kalah besar dengan depolarisasi dari ventrikel, maka gelombangnya ketutup. Jadi yang terlihat hanya gelombang dari depolarisasi ventrikel. Gitu ya teman-teman ya. Dari sini sebelum kita lanjut, ada beberapa juga dari gelombang EKG, nama-nama ataupun terminologi yang perlu kita ingat supaya mempermudah nanti kita mempelajari kelainan-kelainan atau cara membaca daripada EKG itu sendiri. Jadi yang tadi kita sudah pahami, pertama ada gelombang P, itu kemudian ada garis isoelektrik atau garis lurus, itu kita namakan PR segmen. Jadi segmen itu semua garis isoelektrik yang ada di dalam gelombang EKG normal, gitu ya. Kemudian setelah ada PR segmen, PR interval itu adalah interval yang dimulai dari awal gelombang P sampai awal gelombang dari QRS kompleks, gitu. Kemudian ada QRS kompleks itu sendiri, ada J point, titik transisi antara QRS kompleks menjadi garis isoelektrik atau yang kita sebut ST segmen. Oke. Komponen ini perlu kalian tekankan juga, nanti akan berguna untuk kalian memahami kapan kita sebut ST elevasi atau ST depresi. Kemudian setelah ST segmen itu akan diikuti dengan gelombang T. Gelombang U ini adalah gelombang tambahan setelah gelombang T yang di beberapa kasus atau gangguan daripada elektrolit bisa muncul, tapi tidak selalu setiap saat, gitu ya. Terakhir yang perlu kita pahami adanya RR interval. RR interval itu artinya apa? Jarak antara depolarisasi ventrikel yang pertama dan yang berikutnya. Ini akan kita tekankan untuk menghitung nanti di bagian rate ataupun denyut nadi daripada suatu bacaan EKG, gitu. Dari sini paham ya teman-teman ya semuanya ya. Oke, kita mulai juga pertama dari EKG itu sendiri. Nah, EKG itu sebenarnya
banyak cara untuk membacanya, banyak cara untuk melakukan pemeriksaannya. Cuma yang dibahas di sini adalah pemeriksaan EKG 12 lead, di mana ada 12 pasang lead yang nanti akan kita baca dalam satu kertas EKG penuh. Dan alatnya seperti yang teman-teman juga pasti sudah lakukan di clinical skill atau di koas maupun di praktek sehari-hari. Bentukannya itu ada yang kita sebut lead ekstremitas maupun lead prekordial. Lead ekstremitas itu dipasangkan di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Bukan sesuai warnanya, tapi sesuai dengan mesin yang ada. Jadinya jangan samakan warna-warna yang ada di mesin EKG kalian, tapi pastikan kalau setiap lead itu sesuai dengan pasangan yang ada di bagian tangan pada pasien tersebut atau ekstremitas pasien ya. Jangan disesuaikan dengan merah, kuning, hitam maupun hijau karena biasanya warna-warna kayak gini itu di otak-atik setiap mesin atau setiap industri bisa beda-beda ya. Kemudian pemasangan berikutnya yang paling penting adalah lead prekordial yaitu V1 sampai V6. Itu ya. Pemasangannya aku nggak perlu jelasin ulang karena aku yakin kalian semua juga lebih paham, cuma kita ulang aja untuk memperjelas ya. Dan kalian harus hafal ini semua. Kenapa? Karena ini yang menjadi patokan kalau kalian dimintakan konsulen kalian atau spesialis kalian untuk dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Karena lead prekordial ini pemasangannya cukup krusial gitu ya. Selain pemasangan dari 4 lead ekstremitas tadi dan 6 lead prekordial ini, ada juga pemasangan yang kita sebut pemasangan untuk sisi kanan jantung atau right-sided EKG. Ya, right-sided EKG ini apa artinya? Sebenarnya hanya mirroring daripada pemasangan V1 sampai V6 di keadaan normal. Kalau tadi kan V4-nya di sini ya, V2, V3, V4, V5, V6, ini semua kita pindahkan ke sisi kanan. Ya, V5 juga sama dengan linea maupun ICS yang serupa juga, cuman hanya beda sisi kiri dan sisi kanan saja. Kenapa? Karena pemasangan EKG di sebelah kanan ini berguna untuk mendiagnosis atau menegakkan konfirmasi terjadinya gangguan di bagian kanan jantung. Jadi walaupun ada pemasangan 12 lead dari V1 sampai V6, ada beberapa pemasangan lead juga untuk mengkonfirmasi gangguan di kelainan kanan jantung. Terakhir, pemasangan yang lain yang kita bilang V7 sampai V9 ini adalah pemasangan lead untuk pemeriksaan di bagian posterior. Ya, posterior ini kita lihat dari pemasangan V7, V8, V9 ini di ICS yang sama dengan V5, V6, artinya ICS 6. Cuma lineanya aja, linea V7 itu ada di posterior aksila, V8 itu pemasangannya ada di tip dari skapula kalian, dan V9 itu ada di paraspinal kalian. Ya. Pemasangan ini juga sama berguna untuk memeriksa atau mengkonfirmasi kelainan yang ada di bagian posterior. Nanti aku akan jelaskan juga kapan sih kalian perlu memasangkan atau memeriksa bagian EKG sisi kanan maupun sisi posterior. Karena nggak mungkin setiap hari kalau kalian lihat di clinical skill atau di praktek sehari-hari, EKG biasanya cuma dipasangkan V1 sampai V6. Jadi kapan kira-kira kita perlu dilakukan pemasangan di bagian sisi kanan, sisi posterior jantung. Nanti kita akan bahas ya. Oke, pertama-tama sebelum kita membaca urutan ataupun adanya template untuk membaca EKG yang benar, kita harus pahami dulu bahwa EKG itu merupakan bagian dari penunjang untuk kita memahami fungsi jantung secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa menegakkan diagnosis hanya dari EKG itu sendiri. Dan ada baiknya kalau kita mulai membaca EKG, kita membaca EKG itu secara keseluruhan. Jadi mulai dari sekarang, latihan untuk tidak hanya membaca dari satu bagian EKG saja, tapi dari 12 lead EKG yang sudah kita pasangkan tadi, kita baca secara keseluruhan berdasarkan regionnya. Bukan berarti regio-regio ini harus kalian terapkan untuk penyakit-penyakit tertentu saja, enggak, tapi kalian membaca berdasarkan regio ini akan membantu untuk menemukan kelainan apa yang akan kalian temukan dan kalian laporkan nanti, sehingga kesimpulan yang kalian dapatkan itu bakal lebih jelas gitu ya. Jadi sebenarnya berbagai literatur banyak pembagiannya, cuma ini yang aku pakai secara umum ya. V1 dan V2 itu melambangkan regio anteroseptal atau septum daripada jantung. Sementara V3 sampai V4 itu menggambarkan sisi anteroapikal atau anterior dari sisi jantung. Kemudian untuk lateral kita memakai sisi 1, lead 1, lead AVL, V5 dan V6. Ada yang bilang anterolateral, ada yang bilang lateral aja, nggak masalah.
Kemudian untuk inferior itu kita akan pakai lead 2, 3, dan HVF. Oke. Yang tadi tambahan saja untuk V7 sampai V9 itu kita akan pakai sebagai penerapan sisi posterior gitu ya. Kalau tadi yang V4R, V5R, V6R karena ada R-nya itu melambangkan right, jadi itu akan melambangkan dari sisi kanan jantung atau right ventricle gitu ya. Oke, pertama-tama untuk membaca EKG yang benar kita harus pahami ke 7 poin penting ini dulu. Aku rangkumkan di sini 8, sebenarnya ST dan T ini aku gabungkan saja gitu ya. Kenapa penting urutan ini untuk mempermudah kalian nanti mengetahui kelainan ataupun kesimpulan daripada suatu kertas EKG ya. Kita bahas satu persatu. Pertama mengenai identitas dan kalibrasi. Kalau identitas jelas ya, kalau pasiennya berbeda tapi kalian temukan pasien yang sama, mirip-mirip EKG tapi kalian baca, ya itu akan menjadi kesalahan diagnosis. Jadi pastikan identitas setiap pasien untuk EKG-nya itu benar. Kemudian kalibrasi. Kalibrasi umum yang akan kita pakai itu berupa seperti ini ya. Ini kalibrasi yang akan kita gunakan di setiap kertas EKG dan dalam lecture kali ini. Kenapa? Karena perhitungan ataupun nilai-nilai normal akan kita bahas nanti itu berdasarkan kalibrasi ini. Kalibrasi ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah ukuran ataupun nilai normal yang kita pasangkan untuk kita hitung berapa sih durasi ataupun berapa nilai amplitudo yang setara dengan kertas EKG-nya. Kenapa ini penting? Karena contohnya seperti ini gitu ya. Kita akan pakai speed atau durasinya itu 25 mm per second. Artinya dalam 1 detik nantinya kalian bisa menggambarkan 5 kotak besar. 5 kotak besar itu yang seperti ini. Ya, ini nanti akan ada gunanya. Jadi 5 kotak besar ini durasinya selama 1 detik gitu. Sementara kalau amplitudo itu kita pakai 10 mm per 1 mV. Artinya apa? Kalau durasi QRS amplitudonya ini kita contoh ambil ini ya. Ini sekitar 8, artinya dia sebenarnya kekuatannya 0,8 milivolt ya. Kenapa demikian? Aku coba gantikan seperti ini. Kalau kalian menemukan kertas EKG atau gelombang EKG yang sifatnya kecil-kecil, QRS-nya nggak jelas, gelombang P-nya nggak jelas, gelombang T-nya nggak jelas, semuanya mepet-mepet sama garis isoelektrik ini. Kalian akan mikir ini EKG-nya benar yang direkam atau bukan ya. Kalau memang kalibrasinya benar, itu mungkin adalah perekaman EKG yang benar, tapi itu akan menyulitkan kalian untuk menegakkan diagnosis dan membaca EKG tersebut. Ada baiknya pada saat itu kalian tukar amplitudonya atau kalian ganti kalibrasinya menjadi lebih tinggi, yaitu 20 mm per milivolt. Gunanya apa? Untuk mempermudah dan memperjelas setiap gelombang EKG yang ada. Jadi kalau memang awalnya amplitudonya ini 0,8 milivolt dalam bacaan segini, maka kalau kita ubah settingan jadi 20 mm, dia akan tinggi. Jadi kelihatannya 1,6 milivolt, lebih tinggi. Dan kalau lebih tinggi, maka akan kelihatan lebih jelas. Dan kalau gelombang EKG lebih jelas, kalian akan lebih mudah memperlihatkan morfologi setiap gelombang untuk mengetahui apakah gelombang ini normal atau tidak. Gitu. Tapi keep in mind kalau nilai-nilai normal itu berdasarkan kalibrasi yang ada di sini gitu ya. Jadi kalibrasi ini penting. Setiap kali kalian baca kertas EKG, cari dulu kalibrasinya benar nggak yang sesuai dengan yang tertulis di sini. Biasanya bisa tertulis di mesin ataupun sebelum direkamkan oleh kertas EKG-nya di mesinnya bisa kalian setting gitu ya. Jadi aku ulang di sini, satu kotak kecil itu dengan skala 25 mm per second nilainya 0,04 second ya, atau 40 milisecond, dan satu kotak besar itu sekitar 200 milisecond. Nah, gunanya kalibrasi tadi juga akan membantu kita untuk mengetahui heart rate tanpa kita harus melihat atau membaca bacaan dari EKG. Jadi setiap EKG itu kadang ada bacaan mesinnya. Dan biasanya kalau konsulen kalian nanya, nggak mungkin kalian disuruh berapa heart rate daripada bacaan EKG ini. Nggak mungkin kalian nyontek daripada bacaan hasil interpretasinya. Nanti kalian kena omel gitu ya. Jadi cara baca heart rate di bagian EKG itu ada 2 cara berdasarkan R to R intervalnya itu reguler atau tidak ya. Jadi nilai normal heart rate itu pada fisiologinya berkisar dari 60 sampai 100 beat per menit. Di bawah itu kita bilang bradikardi, di atas itu kita bilang takikardi, oke. Nah, kalau R to R intervalnya itu reguler, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah
1.500 dibagi kotak kecil atau 300 bagi kotak besar. Maksudnya apa? Jadi kita perhatikan gambar ini ya. Kalau misalnya kita lihat, anggap saja gelombang R to R interval ini sifatnya konstan. Kalau ini kan sengaja dibikin gambarnya lebih berjarak supaya kalian lebih paham gitu ya. Jadi ini kan gelombang QRS, R to R interval ya, tadi jarak antara puncak R ke R yang pertama dan berikutnya. Kalau kita mau pakai kotak besar, artinya satu kotak besar itu ini yang aku tandain. Ini ada 2 kotak besar. Rumusnya tadi itu adalah 300 dibagi jumlah kotak besar dari R to R interval. Jadi kalau R to R intervalnya rutin seperti ini, artinya muncul lagi gelombang R di sini, muncul lagi gelombang R di sini, kalian bisa bilang 300 dibagi 2 kotak besar, yaitu rate-nya sekitar 150 bit per menit. Berikutnya juga sama, kalau memang jaraknya 3 kotak besar, 4 kotak besar, ataupun 5 kotak besar. Ya, kalau kalian mau pakai kotak kecil juga boleh. Jadi kalau kotak kecil di sini di zoom ya, di zoom itu dari 1.500 kotak kecil dibagi 5, ya sama saja sebenarnya. Jadi tergantung seberapa mudah kalian mau pakai definisi 300 dibagi jumlah kotak besar, atau 1.500 banding jumlah kotak kecilnya juga nggak masalah. Yang penting kalibrasinya benar, ya kalibrasinya benar, dan jumlah R ke R intervalnya bisa kalian kira-kira. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, kalau memang ternyata iramanya nggak reguler gimana dok gitu ya? Kita ada rumus lain ketika kita gunakan R to R intervalnya pada saat dia irregular, yaitu jumlah QRS kompleks atau jumlah gelombang R yang ada dalam 6 detik atau 10 detik, terserah. Kalian mau pakai hitungnya dalam 6 detik atau 10 detik, yang penting ditotalkan dalam durasi 1 menit. Maksudnya apa? Kita ambil contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi dari kertas EKG ini, kalian lihat lead panjang ini ya. Oke. Kalau kalian ingat tadi, 5 kotak besar itu artinya 1 detik. Oke? 5 kotak besar itu 1 detik. Artinya kalau kita pengen hitung, maaf aku hilangin dulu. Kalau misalnya kita pengen hitung dalam waktu 6 detik gitu ya. Kalau kita pengen lihat dalam waktu itu 6 detik, artinya kita perlu 5 dikali 6 kotak, 6 dikali 5 kotak besar, yaitu ada 30 kotak besar ya. Kita tinggal hitung aja dalam 30 kotak besar, yaitu 1, 2, 3, terus sampai 30. Kita hitung ada berapa jumlah gelombang R yang ada dalam satu durasi 6 detik tadi. Kalau memang ada, nanti tinggal dikali 10. Gitu. Ini contohnya kita lihat dari gelombang R yang ini ya. Jadi dari sini sampai sini itu kurang lebih sudah dihitung ada 10 detik. Dan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelombang R yang ada dalam satu periode tersebut. Jadi 9 nanti tinggal dikali 6, yaitu ada rate-nya yang kita temukan seperti ini. Kita pakai contoh kasus realnya aja ya. Misalnya kita ngelihat ada bacaan EKG seperti ini. Gelombang R-nya banyak banget, bentuknya nggak jelas, terus jaraknya dari R to R ke interval itu nggak begitu teratur. Jadi kita bisa bilang kalau rate-nya ini dan ritme ini pasti irregular. Jadi kita nggak bisa pakai perhitungan rate dari 300 ataupun 1.500 yang dibagi jumlah kotak itu, karena nggak teratur. Kita harus pakai cara kedua. Ya. Kita pakai cara kedua, kita bisa pakai dengan penanda seperti ini. Oke? Jadi ini kita pakai patokan pertama dari garis ini ya, sampai garis ini. Kenapa? Karena ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak besar, dan setiap kotak besar itu ngelambangin 1 detik. Artinya ini terjadi selama periode 6 detik. Oke? Dalam 6 detik, kalian lihat ada berapa jumlah R-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tinggal nanti dikali 10. Jadi ada 17 gelombang R dikali 10. Maka secara tidak langsung rate daripada gambaran EKG ini sekitar 170 bit per menit gitu ya. Jadi perhitungan rate untuk irama yang sifatnya irregular itu harus menggunakan metode ini. Di luar kalau kita bisa membaca sendiri ya, bacaan ada di dalam kertas EKG-nya. Oke. Berikutnya, habis rate kita harus perhatikan ritmenya. Ritme itu artinya kita mencari dia itu sebenarnya sinus ritme atau tidak.
ada 4 kriteria yang kita bilang untuk katakan sebuah gelombang EKG itu sebuah gelombang sinus hitam atau tidak. Dan ini memang harus diingat, nggak bisa dicoba-coba. Cuman paling gampang itu yang perlu kalian pastikan adalah poin pertama sama poin ketiga ini ya. Setiap gelombang P itu harus diikuti dengan gelombang QRS dan setiap QRS itu harus diikuti dengan harus didahului dengan sebuah gelombang P. Maksudnya apa? Artinya satu gelombang P itu normalnya harus diikuti dengan satu gelombang QRS, bukan 2 QRS. Sama juga, setiap satu gelombang QRS itu di depannya harus didahului hanya oleh dengan satu gelombang P. Jadi kalau ada 2 gelombang P sebelum gelombang QRS, maka itu bukan sinus ritem. Ya. Kemudian sesuai dengan aksisnya nanti akan kita bahas sedikit lagi, gelombang P itu harus upright atau bentuknya harus positif defleksinya, seperti ini, bukan seperti ini. Itu di lead 1, 2, dan 3. Kenapa? Ini akan menjadi penanda daripada aksis jantung nantinya. Gitu ya. Untuk kriteria berikutnya adalah PR interval itu remains constant, artinya harus tetap nilainya sama dari ujung ke ujung, dan durasinya harus di 0,12 second. Artinya semua irama yang sifatnya irreguler tidak mungkin kita bilang sebagai sinus ritem. Dan kalau tidak memasuki definisi atau kriteria dari sinus ritem, maka gelombang EKG tersebut akan kita bilang sebagai gelombang aritmia atau adanya disritmia, gitu ya. Kita lanjut untuk pembacaan aksis. Sebenarnya aksis ini nggak begitu ditanyakan sering karena sebenarnya perhitungannya cukup rumit. Cuman untuk pembacaan EKG ini kita akan lebih simpel dengan membayangkan bacaan aksis itu kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Adanya aksis yang kita bilang normal, adanya left axis deviation, right axis deviation, sama extreme axis deviation, baik itu right maupun left, itu nggak masalah. Normalnya aksis kita itu sebenarnya ada di antara minus 30 sampai plus 90 derajat. Namun untuk keperluan dan mempermudah kita sehari-hari secara klinis membaca aksis dengan cepat, biasanya kita bagi aja secara rata hanya dengan 4 kuadran gitu ya. Cara menghitungnya gimana? Jadi cara menghitung paling gampang kalau kita membagi dengan 4 kuadran itu kita menggunakan lead 1 dan lead AVF saja. Kenapa? Karena kedua lead ini yang tegak lurus satu sama lain dan ini mempermudah kita membagi suatu aksis itu menjadi 4 bagian. Ya, keep in mind kalau sisi sini akan kita anggap sebagai positif nantinya dan sisi sini mau nggak mau kita anggap sebagai negatif. Sama, AVF-nya juga sama. Kalau sisi sini kita anggap positif, sisi yang atas akan kita anggap negatif. Maksudnya apa sih positif dan negatif? Kita akan lihat gambar ini ya. Jadi dari semua gelombang EKG, kita akan refer ke QRS kompleksnya ini. Kita akan katakan gelombang QRS itu sebagai positif kalau panjang amplitudo gelombang R-nya itu melebihi gelombang S. Maka akan kita bilang ini positif ya, bisa kita lihat di gambar ini. Kita bilang ekuifasik atau sama kalau gelombang amplitudo R dan gelombang amplitudo S-nya itu sama jumlahnya, derajatnya juga sama, dan negatif kalau kebalikannya. Ya, tujuannya kita mengetahui mana positif dan mana yang negatif itu untuk memasukkan formula yang tadi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca ini lead 1 contohnya ya, ini gelombang R-nya lebih besar dibanding gelombang S-nya, maka kita akan anggap gambarannya positif di lead 1. Maka positif di lead 1 itu menuju ke arah sana, yang tadi kita udah setuju ya. Dan kalau misalnya di gelombang AVF, kita lihat, oh ini gelombang R-nya lebih kebalik harusnya ya gambarnya. Ini lebih negatif gitu ya. Jadi kita harusnya setujunya di bagian sini gitu. Cuma untuk kesalahan gambar aja kita anggap ini gelombang S ya. Kalau kita putar jadinya ini gelombangnya seperti ini gitu ya. Ini lebih maaf. Ini lebih positif jadinya kita taruh di bagian ini karena AVF mengarah seperti ini. Dan tumpang tindih antara ini dengan ini itu menggambarkan daerah regio biru ini. Dan regio biru ini menandakan aksis daripada EKG tersebut. Kalau kita belajar tadi di sini itu ada LAD, di sini ada RAD, maka secara tidak langsung kita akan bilang aksis pada EKG. Gambaran AVF dan gambaran lead 1 ini menunjukkan aksis yang normal. Sebenarnya karena ada 4 kuadran, jadi yang perlu kita lihat, maaf, aku hapus dulu ya. Ini hanya beberapa kombinasi dari lead 1 dan lead AVF saja. Jadi
Kalau di lead 1 dan lead AVF itu QRS-nya positif, aksisnya pasti normal, ya. Kalau di lead 1 dan lead AVF positif dan negatif, gambaran yang terdouble, jadi bagian sisi sini sama AVF-nya yang bagian negatif, yang bagian sini. Jadi yang terarsir di bagian atas ini ya, kita bilang kemungkinan LAD. Karena masih ada left axis yang bisa kita katakan fisiologis gitu ya. Ini mau tidak mau harus kalian hafal karena akan mempermudah kalian untuk membaca aksis daripada suatu EKG. Kita ambil contoh realnya ya. Kenapa kita perlu? Karena pada setiap bacaan EKG baik di lead 1 maupun di lead AVF itu kenapa kita pakai mereka berdua? Karena tadi mereka saling 90 derajat dan ketika secara fisika atau secara vektor, karena EKG itu kita berbicara dengan vektor, kalau arah ataupun suatu vektor yang berdiri atau berjalan 90 derajat dari satu sama lain, gambarannya akan jadi isoelektrik, sehingga akan mempermudah kita untuk menggambarkan kedua arah mana sih vektor itu ataupun aksis itu akan terbaca gitu ya. Kita ambil contoh gambaran EKG yang pertama ya. Boleh kalau misalnya aku kasih waktu beberapa menit ya untuk lihat EKG pertama, ada yang bisa lihat kira-kira aksisnya ke arah mana, dan ini EKG yang kedua. Boleh tulis ya di jawaban kalian masing-masing di kolom chat ya, aku beri waktu dulu ya. Ini aku kasih clue, di lead 1 gelombang QRS seperti ini, kemudian di lead ini, di lead AVF gelombang QRS seperti ini. Sama, di sini lead 1, kemudian lead AVF-nya itu seperti ini. Untuk mempermudah juga, ini yang sisi negatif, ini positif. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu jawab di kolom chat untuk EKG yang pertama, aksisnya bagaimana? Oke, dari Mariska ya. Jadi yang pertama itu RAD ya benar, kemudian untuk yang kedua, ada yang bisa bantu juga. Yang satunya itu positif, kalau AVF ini negatif. Ya, jadi untuk membaca aksis sebenarnya nggak ribet-ribet banget kalau kita menggunakan definisi dari lead 1 maupun lead AVF aja gitu ya. Oke, dari sini kita lanjut lagi teman-teman ya. Masuk setelah kita sudah membaca rate, rhythm, dan aksis, kita akan masuk ke setiap morfologi dari gelombang EKG itu sendiri. Jadi pertama kita masuk ke gelombang pertama ya, defleksi pertama yaitu gelombang P-wave. P-wave itu memiliki kriteria beberapa nilai norma yang perlu kita pahami. Pertama, amplitudonya itu di lead ekstremitas, artinya di lead 1, lead 2, lead 3, AVL, AVF, dan AVR itu amplitudonya harus di bawah 2,5 mm. Kalau ini yang di lead prekordial dengan durasi di bawah 0,12 detik. Kenapa? Karena ini patokan kita untuk mengatakan suatu PWV itu dikatakan gelombang P yang normal atau tidak. Dan untuk menilai gelombang P yang paling bagus akan kita lihat di lead 2 ya. Sementara untuk mencari kelainan di gelombang P, kita bisa bandingkan gelombang P morfologi di lead kedua, yaitu gelombang yang akan kita lihat di sini, dengan gelombang P yang ada di V1. Kenapa? Karena gelombang P di V1 itu bentuknya bifasik. Ya. Ini gelombang P di lead V1. Kenapa kita harus membandingkan keduanya? Karena kita tahu gelombang P tadi itu akan menggambarkan depolarisasi dari atrium. Sementara atrium kita ada dua di jantung, ada yang bagian kanan dan bagian kiri. Dan gelombang atrium kanan itu dilambangkan dengan segitiga yang merah ini, sementara yang atrium kiri segitiga yang biru. Jadi gelombang P yang kita lihat di lead 2 itu adalah gabungan keduanya. Kita bilangnya summary ataupun sumasi daripada kedua amplitudo yang dibentuk dari sisi kanan maupun sisi kiri atrium. Sementara di V1 itu dibagi dua, sisi kanannya itu yang naik ke atas dan sisi kirinya itu yang turun ke bawah ya. Jadi kedua gabungan dari lead 2 maupun lead V1 ini akan mempermudah kita mencari kelainan daripada gelombang P. Kalau gelombang P ataupun terjadi pembesaran dari right atrium, maka akan kita sebut dengan P pulmonale, dan kalau terjadi pembesaran di left atrium akan kita sebut dengan P mitral. Apa sih maksudnya? Kita lihat gambaran berikut seperti ini ya. Jadi ketika terjadi adanya gangguan ataupun pembesaran daripada right atrium, maka komponen right atriumnya akan membesar. Ya, kita lihat di P pulmonal ini, komponen right atriumnya harusnya normalnya segini, dia meningkat jadi segini. Ya, sementara tadi di bagian V1 right atrium itu adalah gelombang yang defleksinya ke arah atas.
Jadi bagian atasnya di phase 1 akan lebih dominan ketimbangnya di bagian bawah. Hal yang sama terjadi kalau di bagian kiri terjadinya. Kalau kita sebut P mitrale artinya gangguannya terjadi di left atrium. Maka di lead kedua, gelombang P-nya itu akan terlihat di bagian sisi komponen left atrium akan lebih besar ketimbang normalnya. Jadi terlihat seperti punuk atau kita bilang ini P mitral bentuknya kayak huruf M gitu ya, biar lebih gampang ingatnya. Jadi beberapa kriteria yang kita katakan kapan sih terjadi P pulmonale atau dikatakan kapan terjadi P mitrale, ini memang harus dihafalkan. Kenapa? Ini menjadi patokannya. Tapi gampangnya seperti ini. Kalau terjadi P pulmonale atau terjadi pembesaran right atrium, jadi tadi gelombang P wave amplitudonya jadi tinggi banget karena komponen right atrium yang mendominan gitu ya. Dan amplitudo dari positif atau defleksi yang naik daripada yang turun itu di atas 1,5 mm. Ini bisa kita lihat di bagian seperti ini ya, teman-teman. Jadi di lead kedua, kita bisa lihat kalau amplitudonya ini di atas 2,5 mm. Ya, gelombang P-nya tinggi, hampir setingginya gelombang QRS. Sementara pada lead phase 1, defleksinya itu di atas 1,5 ya. Ini kan isoelektriknya di sini nih, ini satu kotak kecil, dua kotak kecil, ini melebihi 0,2 gitu ya. Ini untuk mempermudah kita kalau terjadi dua hal ini, artinya terkonfirm kalau pada EKG tersebut terjadinya P pulmonale. Sementara untuk P mitral sendiri, karena tadi bentuknya M, maka bifid ataupun puncak daripada gelombang P-nya itu durasinya harus lebih dari 40 milisecond, menandakan kalau memang adanya perbedaan ataupun jeda yang terjadi pada deporisasi atrium. Sementara di lead phase 1-nya, di bagian sisi negatifnya itu lebih dalam, kurang lebih 1 mm lebih dalam. Ya, kita lihat contohnya itu di gambar seperti ini. Ya, kalau kita lihat P mitrale ini ada HAM-nya ya, ada bentuk M-nya itu karena durasinya itu lebih dari antar puncak ini 40 milisecond karena kita tahu tadi satu kotak kecil ini 0,02 ya. Untuk ini yang paling mudahnya aja dari left atrium enlargement atau mitral itu komponen dari negatif daripada bacaan di V1-nya itu lebih dalam dari 1 mm, artinya satu kotak kecil ini lebih dalam ya. Ini akan mempermudah kalian ketika lihat, oh artinya kalau mau tahu ada kelainan gelombang P yang perlu kalian lihat adalah di lead 2 dan di lead V1 gitu. Lanjut, untuk beberapa interval habis gelombang P kita ketemu yang namanya PR segment atau kita gabungkan ke PR interval. Jadi PR interval itu normalnya 0,12 sampai 0,2 second dan ini melambangkan isoelektrik ataupun fase stasis yang terjadi pada saat gelombang atau impuls listrik jantung itu berada di AV node. Jadi kalau durasinya lebih dari nilai normal ini akan kita temukan yang kita sebut dengan gangguan AV block ataupun ada hambatan yang terjadi lebih lama dari seharusnya di bagian AV node itu. Sementara kalau durasinya kurang dari 0,12 detik, artinya terlalu cepat eksitasinya, kita sugesti atau kita curiga ada gangguan pre-excitation syndrome, salah satunya adalah gangguan channel atau WPW syndrome gitu ya. Sementara ada interval lain yang kita bilang adalah QT interval. QT interval itu adalah bagian dari awal gelombang QRS kompleks sampai dari bagian akhir T, itu kita pakai dengan corrected QT. Biasanya QT interval itu kita lihat atau kita korelasikan untuk adanya gangguan-gangguan elektrolit yang terjadi dalam seorang pasien gitu ya. Contoh daripada gangguan tadi PR interval kita lihat ya, ada yang kita sebut dengan AV block. Jadi AV block itu ada banyak derajatnya, cuma dalam kesempatan kali ini aku tekankan aja kalau memang ada gangguan di PR interval itu, gangguan itu kita sebut dengan AV block. AV block ini ada banyak derajatnya, cuma kita akan tekankan di sini ke salah satunya aja dulu ya. Kita bilang first degree AV block, di mana intervalnya pada EKG ini dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS itu lebih dari 200 milisecond atau 0,2 second. Ini kita bisa lihat ini panjang banget gitu ya. Ini juga sama. Dan perlu kita tahu kalau first degree AV block ini selain PR intervalnya di atas 200 milisecond, dia sifatnya masih reguler. Kalau dia masih reguler, artinya dia masih termasuk dalam kriteria sinus rhythm. Oke. Lanjut, ini berikut ada gelombang yang cukup sulit ya, kita bilangnya QRS kompleks. Kenapa?
Karena yang tadi kita sudah bahas, QRS kompleks itu tidak selalu muncul dalam bentuk gelombang QRS seperti ini. Bisa muncul dalam gelombang RS aja, gelombang R aja, gelombang Q aja, atau kita sebutnya QS, maupun ada RSR aksen. Ini artinya apa? QRS kompleks ini itu sifatnya sesuai namanya kompleks, banyak morfologinya, dan kalian nggak usah bingung kalau ketemu EKG yang kok ini nggak ada Q-nya, kok ini nggak ada R-nya, langsung S-nya segala macam, karena itu masuk dalam semua morfologi QRS kompleks. Tapi definisi yang perlu kalian pahami yang tadi ya, gelombang Q itu adalah defleksi negatif pertama, gelombang R itu adalah gelombang defleksi positif pertama setelah gelombang P. Dan penamaan ini akan mempermudah kalian nanti kalau menemukan kelainan-kelainan di EKG yang normal. Gitu. Dan perlu kita pahami juga dalam pembacaan EKG, karena sifatnya aksis kita mengarah ke kiri ya, karena kan jantung kiri kita lebih dominan, lebih tebal dibanding sebelah kanan, maka di lead prekordial di V1 sampai V6 kalian harusnya akan melihat gambaran QRS ataupun progresi dari gelombang QRS yang seperti ini. Artinya gelombang R-nya dari V1 sampai V6 lama-lama akan semakin meningkat ya. Kita bilangnya ini R progression, oke? R progression ini terjadi pada kasus normal. Jadinya kalau kalian melihat di EKG tidak menemukan adanya R progression seperti ini, kemungkinan besar EKG-nya ada suatu masalah gitu. Ini adalah hal yang perlu kalian pahami ketika membaca lead prekordial dari V1 sampai V6 ya. Komponen R-nya makin lama makin meningkat. Oke. Gangguan pertama yang perlu kita pahami dari QRS itu adalah adanya hipertrofi ataupun pembesaran otot dari sisi kanan jantung ataupun kiri jantung. Dan kita tahu QRS tadi itu kan kita korelasikan dengan depolarisasi dari ventrikel. Jadi gangguan pada ventrikel kanan itu bisa kita lihat gangguannya di komponen V1 utamanya. Kenapa? Karena V1 itu letaknya di bagian anterior, dan dengan posisi anatomi jantung kita yang terletak di daerah mediastinum, sisi kanan jantung kita memang terletak lebih anterior terhadap sisi kiri. Jadi kriteria yang kita pakai paling gampang itu kombinasi gelombang R dan dibanding S di V1 itu gelombang R-nya lebih dominan ya. Bisa kita lihat di sini gelombang R-nya aja bahkan nggak ada S-nya. Oke, untuk right ventricle. Atau sebaliknya gelombang S dibanding gelombang R di V6 itu lebih tinggi gelombang S-nya ya. Cuman untuk right ventricle hypertrophy kalian tekankan di bagian V1-nya saja. Nggak usah dilihat yang V6 nggak apa-apa. Yang penting V1-nya. Sementara untuk perhitungan untuk kriteria dari LVH sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering digunakan adalah kriteria dari Sokolov-Lyon. Artinya apa? Kita lihat ya, gelombang R di V5 atau V6, kita ambil yang paling panjang antara V5 atau V6, kita lihat, oh V5 lebih tinggi nih. Amplitudo dari gelombang R-nya, itu kita totalin, kita jumlahkan dengan amplitudo yang terpanjang dari V1 atau V2. Oh V2 lebih tinggi. Ambil gelombang S-nya. Kalau total daripada amplitudo kedua ini melebihi, jadi A plus B ya, A plus B itu melebihi 35 mm, maka secara tidak langsung mengkonfirmasi adanya LVH. Tapi keep in mind juga, RVH dan LVH itu terjadi tidak semurni-murni hanya dengan kriteria seperti ini, ada tambahan lainnya. Jadi kalau terjadi RVH, otomatis aksisnya bisa berubah menjadi right axis deviation. Kita harus temukan juga adanya right axis deviation melalui pemeriksaan aksis yang tadi. Sama LVH pun juga sama. Dan ada yang kita bilang penemuan dari RV strain ataupun LV strain. Apa itu sih maksudnya? RV strain dan LV strain itu menandakan adanya gangguan konduksi akibat pembesaran otot yang menyebabkan gambaran mendekati iskemia. Jadi gambaran mendekati iskemia itu disertai dengan adanya gambaran T inverted ataupun ST depresi. Jadi kita bisa lihat ya di bagian right ventricle kalau memang komponen right-nya membesar, T-nya inverted di V1 maupun di V2. Sama kalau di bagian ventricle kiri, kalau terjadi left ventricle, maka di bagian V5 atau V6-nya komponen dari left ventricle-nya terjadi T inverted ataupun ST depresi. Dan ini tidak kita korelasikan dengan NSTEMI ya teman-teman. Kita bilangnya gambaran dari ALV ataupun RV strain itu sendiri. Ya, kemudian gambaran bundle branch block atau gambaran gangguan hambatan di konduksinya. Ada yang kita kenal dengan RBBB dan LBBB. Ini kita simple saja, yang kita bilang bundle branch block itu dikatakan komplit kalau QRS duration itu melebihi 120 milisecond.
ya, baik keduanya maupun right maupun left. Kalau yang right, karena tadi kita tahu right ventricle hypertrophy aja kita ngeliatnya di V1 sama V2 atau kita komponennya V1. Jadi gambaran bundle branch block juga komponen utamanya kita lihat di gambaran V1-nya utamanya ya. Kita akan melihat gambaran RSR aksen dan di bagian lateralnya akan kita lihat gambaran Whitler S wave ini. Gambaran ini bagaimana yang kita lihat ya. Jadi di V1-nya itu akan kita melihat gambaran RSR aksen. Jadi kuping seperti kuping kelinci ya kita lihat gambarannya ya. Gambar R, S, R aksen. Dan gambaran S-nya itu tidak selancip yang ada pada normalnya. Jadi agak mencong sedikit. Ini bukan ST depresi, tapi gambaran S yang agak sedikit mencong. Karena kenapa adanya hambatan daripada konduksi di bagian sisi kanan jantung. Ya, sementara untuk LBBB sama, kalau komplit itu durasinya juga sekitar melebihi 120 milisecond. Tapi komponennya sekarang kalau tadi gangguan di right itu kan V1-nya gelombang R-nya dominan, maka kalau ini gelombang S-nya dominan di V1 ya, karena kan V1 dan V6 itu right dan left itu berlawanan ya. Sementara untuk di lateralnya itu ataupun di bagian V5 V6-nya ya, kalau kita lihat tadi kan pembagian bacaan pertama lateral itu dari 1 AVL V5 V6 itu ada broad monophasic R wave, artinya R wave-nya itu dominan dan sifatnya broad ataupun lebar-lebar ya. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi yang kita lihat ya di gambaran V1 itu adanya R kecil dengan S yang lebih dominan dan durasinya lebih dari 120 milisecond. Kemudian di bagian lateralnya kita bisa melihat gambaran R yang lebih dominan dibanding S-nya. Ataupun ada RS aksen yang durasinya lebih tinggi dibanding 120 milisecond gitu. Jadi gambaran LBBB dan RBBB itu fokusnya bisa kita permudah, kita rangkum dengan tabel berikut ya. Ada yang kita bilang Williams sama Morrow. Kalau misalnya bagian right gangguannya bentuk M-nya itu ada di V1 atau V2, sementara W-nya itu ada di bagian V5 atau V6. W itu maksudnya ada gelombang Q kecil, R kemudian S ya, jadi membentuk seperti huruf W. Sementara kalau di bagian left-nya itu gambaran W-nya itu terjadi di bagian V1 dan V2 ya. Gambaran seperti ini kayak W, sementara kuping kelincinya atau yang tadi kita bilang broad R wave-nya itu terjadi di bagian V6. Ini sebenarnya hanya mempermudah saja tapi tidak seindah itu gambaran EKG yang akan kita lihat sehari-harinya gitu ya. Oke, kita lanjut gambaran KRS abnormalities yang terakhir ya, gambaran iskemia ataupun yang kita sering dengar gambaran Q patologis. Jadi gelombang KRS itu tidak semena-mena selalu normal gelombang Q-nya itu. Q itu akan kita anggap patologis kalau memenuhi kriteria ini. Durasinya lebih dari satu kotak kecil, 1 mm. Dalamnya itu lebih dari 2 mm atau setidaknya 25% dari KRS kompleksnya. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi di lead 2 ini ada Q, ada R, ada S. Dan amplitudo Q ini setidaknya hampir sama dengan amplitudo dari QRS-nya, kurang lebih sekitar 30%. Dan ini akan kita sebut sebagai Q patologis. Sama, di V1 pun kalau tidak ada gelombang R, gelombang pertama yang turun akan kita sebut dengan gelombang Q. Dan kalau di lead V1 ataupun lead V2 itu ada gelombang Q, itu akan kita selalu relate dengan gambaran patologis, mau berapapun itu kedalamannya. Ya, kalau kita udah bilang suatu gelombang Q itu sebagai Q patologis, maka kita relate ini sebagai penemuan daripada OMI atau Old Myocardial Infarct. Oke. Berikutnya yang sering kita ketahui ya, bagian ST segmen. Jadi ST segmen itu paling gampang gangguannya, cuma dua, antara naik atau turun, antara elevasi atau depresi. Cuman semua ST segmen elevation itu nggak selalu STEMI ya teman-teman. Ingat, jangan ketemu-temu semena-mena setiap EKG yang ada ST elevasi, kalian langsung tegakkan diagnosis STEMI. Ingat kalau EKG itu hanya penunjang, bukan untuk menegakkan diagnosis tanpa kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Ya. Tapi dari semua gangguan ST segmen yang perlu kita tahu, yang paling bahaya itu memang benar STEMI. Jadi ada baiknya dalam kesempatan kali ini aku akan bahas STEMI lebih mendalam ya. Jadi kapan sih seseorang dikatakan adanya ST elevasi ataupun penegakan diagnosis dari STEMI itu? Itu kalau kriteria ini.
Aku rangkum aja ya, paling gampang di lead V2 ataupun V3 itu setidaknya 2 kotak kecil. Sementara kalau di lead yang lain setidaknya 1 kotak kecil aja udah dianggap sebagai ST elevasi. Ya. Kalian boleh baca untuk cowok maupun cewek bagaimana, tapi yang penting gampangnya kalau di lead V2, V3, ST elevasi itu dikatakan kalau di atas 2 kotak kecil, di lead yang lain 1. Tapi kalau di sisi kanan jantung, itu setengahnya daripada yang normalnya. Jadi di atas 0,5 aja udah dianggap ST elevasi. Ya. Dan ST elevasi itu banyak gambarannya secara klinis. Kalian tidak harus bilang semua ST elevasi itu sebagai STEMI. Kenapa? Karena ada bagian ST elevasi yang kita tidak anggap sebagai gambaran iskemia, yaitu ST elevasi yang gambarannya concave atau cekung. Ya, kalau gambarannya convex, straight, horizontal, ataupun downsloping, ini kita akan relate dengan gambaran iskemia ataupun gambaran dari STEMI. Gitu ya. Jadi ini gambaran-gambaran morfologi ini perlu kalian ingat intinya. Dan yang paling penting bagaimana sih cara membedakan STEMI atau ST elevasi itu dari STEMI ataupun gambaran ST elevasi yang lain yang bukan STEMI. Kalau STEMI itu kalian harus melihat adanya yang namanya EKG evolusi. Jadinya selama terjadi proses iskemia ataupun proses ACAS itu terjadi, gambaran EKG-nya akan berubah setiap waktu. Yang dari ST elevasi lama-lama akan berubah menjadi gelombang Q. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian bingung ini ST elevasinya mengarah ke STEMI atau bukan, kalian ulang saja EKG-nya dalam waktu 10 atau 15 menit. Kalau kalian tidak melihat adanya perubahan ataupun morfologi daripada evolusi EKG yang kalian harapkan, maka secara tidak langsung gambaran ST elevasinya itu less likely untuk menjadi STEMI gitu. Tapi sekali lagi harus kita korelasikan dengan gejala klinis ataupun gejala utama daripada pasiennya ya. Nah, khusus untuk bagian STEMI itu gambaran daripada anatomi daripada pembacaan EKG ini cukup penting. Kenapa? Ini akan atau menentukan kira-kira lesi daripada pembuluh darah koroner mana yang terlibat ya. Jadi bagian inferior itu kita akan relate ke bagian RCA ataupun right coronary artery, bagian anteroseptal maupun anteroapikal atau anterior ya, kita kombokan V1 dan V4 itu kita relate ke bagian LAD. Sementara bagian anterolateral itu kita lihat di bagian left circumflex gitu. Nah, tadi aku singgung di bagian awal-awal penempatan di bagian kapan sih kalian pasangkan EKG itu di sisi kanan maupun sisi posterior jantung. Jadi kalian harus pasangkan EKG di sisi kanan ketika kalian curigai adanya RV infarct ataupun infarct di bagian right ventricle. Kapan sih kalian mikir terjadi RV infarct itu? Kalau ada kasus STEMI inferior ya. Jadi semua STEMI inferior kalian harus cek bagian V3R sampai V6R-nya. Oke. Dan ini akan ditemukan adanya ST elevasi di bagian sana. Oke, kriterianya apa sih kalau kita lihat dari STEMI inferior, kira-kira kita curiganya kok ini terjadi RV infarct atau enggak gitu ya. Kita lihat dari ini, adanya ST elevasi di V1 ataupun ada ST depresi di V2 ya, dan ST elevasi di lead 3 dibanding lead 2 itu lebih besar di lead 3. Jadi kalau kita lihat di sini ya, gambaran ST elevasi ini kita lihat nih di lead 2 sama lead 3 ada ST elevasinya ya. Ini di atas satu kotak kecil jelas, ini juga di atas satu kotak kecil. Tapi yang lead 3 lebih dominan ya. Arti kita udah wanti-wanti nih, ini STEMI inferior di 23 AVF ya, semuanya ST elevasi. Terus kita lihat di lead V1 dan V2-nya. Oh, ternyata V2-nya ada ST depresi. Dan pada saat ini kalian harus confirm dengan pemeriksaan dari V3 sampai V6R. Dan di sini kita ketahui, udah diperiksakan ya EKG V4R-nya, ada ditemukan ST elevasi. Ya, ini J point-nya. Kemudian kita lihat ini di atas dari satu kotak kecil. Yang tadi kita lihat untuk RV infarct itu, kita katakan adanya ST elevasi kalau di atas 0,5 saja. Jadi setiap adanya gangguan STEMI inferior di 23 AVF disertai dengan ST depresi atau ST elevasi di V1, ST depresi di V2, kalian harus cek bagian sisi kanan jantung. Sementara kalau kapan sih kita harus curiga ada gangguan di bagian posterior? Kita curiga kalau terjadi adanya infarct di inferior atau lateral, sama di bagian 23 AVF ataupun 1 AVL. Dan dikonfirm dengan pemeriksaan V7 dan V9, yaitu di bagian belakang. Ya. Beda dengan gambaran dari right ventricle. Kalau right ventricle, habis kita ngeliat inferior, kita cek V1, V2-nya ada ST elevasi di V1 dan ST depresi di V2.
Tapi kalau di bagian posterior infra kita curiga kalau ada gambaran ST depresi di V1 sampai V3 disertai gelombang R yang dominan, ya. Kenapa? Nah, yang tadi kita pelajari. Pada EKG normal V1 sampai V6 itu gelombang R-nya makin lama makin gede. Tapi kalau gelombang R-nya udah dominan duluan di V1 ataupun V2, kita curiga ada sesuatu nih. Nggak mungkin harusnya seperti itu, ya. Dan kita bilang kenapa sih harus dicek di bagian V7 dan maupun V9? Kenapa? Karena gambaran yang terjadi di V1 maupun V3 itu yang tadi kita lihat adanya ST depresi, gelombang R yang dominan, ya, itu efeknya seperti mirror di bagian V8 kalau kita balikan, ya, gelombang R akan menjadi gelombang Q dan ST depresi akan menjadi ST elevasi. Dan gambaran ini khas untuk kita katakan adanya STEMI posterior. Jadi gambaran-gambaran yang terlihat di V1 maupun V2, gambaran tol ataupun prominent R wave disertai ST depresi, itu menandakan adanya gambaran infak di bagian posterior, gitu ya. Nah, kita katakan kalau sudah lebih dari 0,5 aja di dua lead yang secara anatomis itu berhubungan. Jadi kalau lead inferior tadi kita katakan 2-3 AVF, kalau cuma ada ST depresi di lead 2 doang, artinya dia nggak bisa kita katakan ST depresi. ST depresinya akan katakan bermakna kalau setidaknya ada di dua lead yang berhubungan, gitu ya. Dan tidak semua ST depresi kita katakan sebagai NSTEMI, cuman ada baiknya kita consider yang paling bahaya dulu ya. Ada beberapa morfologi dari ST depresi ya. Bagian ST depresi yang melambangkan ke arah NSTEMI itu bagian yang downsloping sama yang horizontal. Ya, kalau kalian ketemu ST depresi yang upsloping itu belum berarti itu NSTEMI. Itu. Contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat gambaran di EKG seperti ini, kita akan melihat gambaran ST elevasi di V1, V2, V3 gitu ya. Tapi di sini ada ST depresi di lead 2, lead 3, lead AVL. Di sini juga ketemu nih ada ST elevasi sama di lead 1 sama AVL. Terus pertanyaan gini, dok ada dua nih, elevasi sama depresi. Kita pilih yang mana? Kedua komponen ini terjadi bersamaan. Kenapa? Karena EKG itu enaknya, bagusnya EKG itu adalah melambangkan seluruh bagian dari jantung. Jadi kalau sisi kanan ada bermasalah, sisi kiri pasti akan kelihatan bagian yang berkebalikan, yang sama kayak yang tadi kita lihat di bagian posterior. Cuman gambaran ini akan kita lihat yang kita bilang sebagai reciprocal changes. Jadi di bagian lead lateral 1 dan AVL itu reciprocal changes-nya akan terjadi di bagian lead inferior. Jadi setiap kelainan yang ada di lateral 1 dan AVL akan kelihatan kebalikannya di lead 2, 3, dan AVF. Sama, kejadian yang sama kalau terjadi di bagian lead anterior, maka akan kita lihat kelainan di lead yang posteriornya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada dominannya ST elevasi di bagian anterior, tapi di bagian inferiornya itu ada depresi, kita utamakan yang selalu yang ST elevasinya terlebih dahulu. Ya, gambaran ini gambaran yang khas untuk kita bilang sebagai ST elevasi di bagian V1 sama V3 ya tadi ya, dan satu AVL itu gambaran dari anterior dan lateral dari V1 sama AVL-nya. Itu jadi gambaran 23 AVF di sini ST depresinya bukan berarti NSTEMI, tapi hanya gambaran resiprokal saja dari gambaran STEMI yang ada di lead 1 AVL dan V1 sampai V3-nya gitu. Ya. Berikutnya terakhir ke bagian T-wave-nya. T-wave itu sebenarnya morfologi paling gampang karena gelombangnya itu cukup jelas di mana-mana. Dan normalnya selalu defleksi positif di semua lead kecuali AVR dan V1. Jadi di V1 kalau ketemu T inverted jangan khawatir teman-teman karena itu bisa dikatakan normal ya selama tidak ada keluhan klinis. Amplitudonya normalnya di bawah 5 mm sama 10 mm kalau di prekordial. Dan yang perlu kita bedakan itu biasanya pertanyaan paling sering ditanyakan, dok bedanya tall T sama hyperakut T waves itu gimana sih? Yang indikasinya kalau tall T itu ngarah hiperkalemia, sementara kalau hyperakut T waves itu ngarahin ke arah infark atau STEMI gitu ya. Ini perlu kita bedakan kenapa? Karena tata laksananya beda. Yang pertama paling gampang kita lihat definisinya dari tall T waves itu sifatnya diffuse. Jadi hampir terjadi di semua lead dan sifatnya narrow, sempit-sempit ya.
dan puncaknya itu lancip. Nanti akan kita lihat perbandingannya ya. Sementara kalau kita lihat hyperacute T waves ini sifatnya regional. Regional artinya apa? Sesuai dengan bagian anatomi daripada EKG-nya. Kalau tadi terjadinya sumbatan maupun terjadi STEMI di bagian inferior, maka hyperacute T waves hanya akan terbentuk di bagian 2-3 AVF saja, nggak terbentuk di lead yang lain gitu. Dan bedanya dari yang hiperkalemi, dia itu broad base, lebih luas, lebih panjang ya. Dan puncaknya itu lebih tumpul. Kita lihat gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oh di lead V1 sampai V6 gelombang T-nya tinggi semua. Kan tadi kan nilai normalnya di atas, di bawah 10 mm ya. Ini di lead V3 aja sampai berapa kotak nih. Dan kita bisa ngelihat gambaran puncaknya lebih lancip ya. Dan sifatnya sempit-sempit dibandingkan dengan gambaran yang di sebelahnya ini. Gambaran dari hiperakutenya. Yang terjadinya hanya di bagian 2, 3, dan 4 di bagian anterior saja. Dan gambarannya itu lebih lebar-lebar. Dan utamanya adalah gelombang T-nya ini hampir sederajat dengan gelombang QRS kompleksnya. Jadi hampir mendominasi ibaratnya. Dan yang paling utama, yang tadi ya, gambaran EKG itu tidak boleh kita langsung katakan, oh ini gambaran hiperakute, yang ini gambaran hiperkalemi. Nggak boleh kayak gitu, karena kita harus melihat klinisnya juga. Oke. Ya, jadi gambaran tadi, hiperakute yang tadi ini, kalau kita lakukan pembacaan EKG ulang, ternyata benar, kita nggak salah diagnosis adanya ST elevasi, kita lihat berikutnya. Jadi gambaran dari STEMI ya, sesuai dengan evolusinya. Terakhir, gambaran T maupun gambaran QT interval yang terjadi itu biasanya kita relate tadi ya, QT interval gangguan-gangguan elektrolit. Paling sering yang akan kalian temukan itu gangguan dari kalium maupun gangguan dari kalsium. Paling gampang aja kalau hipokalemi, tadi T-nya kalau hiperkalemi kan T-nya tinggi. Artinya kalau hipokalemi T-nya lebih rendah ataupun hampir lurus dan terbentuk adanya gelombang U wave gitu ya. Bisa kita lihat nih T-nya jadi lebih kecil instead of jadi lebih tinggi. Sama, kalau hipokalsemi dan hiperkalsemi paling gampang. Kita ngelihat dari QT intervalnya aja. Kalau hiperkalsemi, kalsiumnya panjang, artinya QT intervalnya akan memendek. Ya, dari sini sampai sini. Sementara kalau hipokalsemi, QT intervalnya akan lebih panjang. Kita pakai definisi QT interval memanjang atau memendek itu berdasarkan QT interval korektif ya, yang tadi ada rumusnya. Sebenarnya kalian nggak perlu hitung banget karena biasanya sudah sesuai dengan kalibrasi mesinnya gitu. Oke, sampai sini dulu kira-kira penjelasan daripada simpel daripada EKG-nya. Mungkin agak sedikit ribet dan cepat ngebut ya, karena berhubung waktu yang terbatas juga. Sebelum kita masuk ke kuis ataupun kita bahas diskusi untuk membaca EKG lebih lanjut, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan ya? Luar biasa nih, komprehensif banget nih ya. Mantap, mantap. Ini ada pertanyaan dari Tiffany kayaknya ya. Halo Oke, Kak, izin nanya cara bedain EKG unstable angina dan ACS oke, STEMI. Makasih. Oke, oke. pertanyaan Ini bagus tuh. Gimana tuh, pertanyaannya Ko ini, Denny? thank you Tiff untuk pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan lebih ke klinis sebenarnya ya. Jadi untuk membahas sebenarnya kita harus mengetahui dulu bedanya unstable angina atau UAP sama NSTEMI. Mereka ini sama-sama golongan ACS ya. Jadi ini agak sedikit out of topic aja. Mungkin akan bisa kita bahas detail di topik ACS mungkin kalau ada ya, Kus ya. Jadi ACS itu dibagi 3 teman-teman. Adanya STEMI, UAP atau unstable dengan NSTEMI. Gambaran EKG pada UAP dan NSTEMI itu bisa kita bilang sama teman-teman. Jadi yang membedakan keduanya hanya berdasarkan enzim jantungnya saja. Kalau di bagian NSTEMI ataupun myocardial infarct, artinya terjadi infark, maka enzim jantung, troponin T maupun CKMB akan meningkat. Sementara pada gangguan UAP atau unstable angina, karena belum terjadi infark, dia tidak ada peningkatan daripada enzim jantung yang bermakna. Tapi gambaran EKG-nya bisa sama. Jadi bisa saja kedua pasien, satu dengan UAP, satu dengan NSTEMI datang, gambaran EKG-nya sama, ST depresi dua-duanya. Bisa. Jadi yang membedakan keduanya hanya dengan enzim jantungnya aja. Dan kalau nanti kalian lebih teliti lagi, sebenarnya kalian nggak perlu bedain EKG-nya unstable angina sama NSTEMI. Kalian cuma perlu bedain kira-kira NSTEMI-nya ini sifatnya mengancam nyawa atau tidak. Karena
fungsi kalian membedakan keduanya ini bukan untuk menegakkan diagnosis, tapi untuk menentukan kira-kira nanti terapi ataupun sasaran tata laksana kalian itu seperti apa. Jadi nggak ada gunanya kalian tahu bedanya EKG unstable angina sama EKG-nya NSTEMI, cuma buat semena-mena, oh tahu nih ini NSTEMI, oh ini tahu UAP, tapi nggak tahu kira-kira ke depannya mau diapain. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaannya simpel aja, ada cara bedainnya nggak? EKG-nya sebenarnya bisa sama, jadi nggak bisa dibedain hanya dari EKG. Perbedaan utamanya ada hanya di kenaikan dari enzim jantung. Semoga menjawab ya, Tiff ya. Mantap sekali jawabannya ya. Ya Mhm. gitu, Tiff. Jadi memang harus kembali lagi kayak kita EKG buat apa sih? EKG kan ujung-ujungnya buat ngobatin pasien, nentuin tata laksana. Nah, mantap nih. Ntar boleh tuh kode ini ya bahas ACS. Boleh, Siap. boleh lain Ini waktu. ada pertanyaan lagi nih dari Nadine. Oke, Selamat malam dok, kalau ada izin bertanya jika dextrokardia, dicurigai ada dextrokardia, pemasangan EKG-nya seperti apa? Waduh, pertanyaannya oke. mantep nih. Gimana Hmm. tuh? Sebenarnya ini jarang ditemukan ya secara klinis ya, karena dextrokardia itu juga kondisi klinis yang sangat jarang. Tapi kalau ditanya pemasangan EKG seperti apa, sebenarnya sama-sama aja. Cuman yang perlu kalian lihat nanti, kalau misalnya aku bawa contoh ke ini ya. Maaf sebentar, aku bawa contoh ke sini. Jadi ini gambaran EKG normal semuanya teman-teman. Kalian harus hafal mati gambar EKG normal itu harus seperti ini, kalian telan-telan dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena kalau kalian melihat gambarannya tidak seperti EKG normal, kalian akan tahu kelainannya di mana. Ya. Menyentuh pertanyaan yang tadi, gambaran EKG, kalau dextrokardi itu pemasangannya gimana? Pemasangan EKG sama sebenarnya. Lead ekstremitas yang nggak ada bedanya, V1 sampai V6-nya juga sama. Tetapi ketika kalian print, ketika kalian baca, pada orang dextrokardi, kalian tidak akan melihat QRS-nya definisinya juga lebih negatif, T-nya juga negatif, itu jadi positif semua pada orang dextrokardi. Karena kebalikannya aja dengan aksisnya gitu. Dan kalau kalian lihat ada gambaran EKG seperti itu, AVR-nya positif semua, R-wave progression-nya nggak ada, ditambah pemeriksaan klinis kalian kok bunyi jantungnya lebih ke arah kanan semua, kalian boleh curiga itu ke arah dextrokardi gitu ya. Jadi sebenarnya dextrokardi nggak harus kalian diagnosis dari EKG, karena EKG itu kan hitungannya penunjang ya. Kalian lakukan itu untuk menunjang diagnosis. Kalian curiga dextrokardi bahkan pada saat kalian lakukan pemeriksaan fisik gitu. Semoga Mantap, menjawab luar ya. biasa sekali. Nah, Jawabannya mantap nih. Udah, ada yang pertanyaan lagi kan nih? Mumpung kita masih ada sedikit, kalau nggak ada boleh tuh kok langsung kita langsung masuk ke Oke, kita quiz time. kita bahas aja ya. Kita bahas untuk sedikit tanya jawab aja nih. Jadi ini EKG normal ya teman-teman ya. Perlu kita pahami tadi EKG normal itu yang paling penting R-wave progression-nya bagus, aksisnya oke, iramanya reguler, dan semua ini masuk dalam kriteria sinus rhythm gitu ya. Kita masuk ke contoh EKG berikutnya ya teman-teman ya. Kalau ngelihat gambarnya EKG kayak gini, kira-kira bagaimana teman-teman? Kita skip bagian identitas dan kalibrasi ya. Anggap aja kalibrasinya sesuai dengan nilai normal. Ada yang bisa bantu kira-kira untuk ritmenya bagaimana? Ya, boleh langsung dicoba aja nih teman-teman nih. Kalau nggak coba, nggak akan pernah bisa gitu. Terus kalau salah, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita bahas di sini sama-sama gitu ya. Iya. Boleh kita kasih waktu 30 detik ya. Lama banget Kira-kira anjir. Ritme doang lama kan? ya? Oke. Ya, boleh lah ya kita bahas juga sekarang. Jadi kalau kita lihat satu persatu di sini, kita lihat tadi ya, untuk membaca EKG, jangan cuma dari satu lead aja. Kalau biasakan bacanya dari pregionya. Kita ngelihat secara gampang kasat mata, kita ngelihat, wih gambarannya udah aneh nih di bagian prekordial. Ya, pertama ada gelombang QRS-nya udah lancip-lancip, gede-gede dibanding sebelumnya, gelombang T-nya juga prominent. Tapi kita ulang dari pertama ya. Pertama dari rate-nya dulu. Dari rate-nya,
kita ambil paling gampang dari sini nih, karena dia sifatnya reguler, kita ambil kira-kira ini ada satu kotak besar, dua kotak besar, 2,5, 300 dibagi 2,5, kira-kira sekitar 110-120-an ya nggak ya? Ini rate-nya sekitar 120-an kali per menit. Jadi takikardi nih. Terus kemudian dia reguler. Terus kita ngelihat P-nya ada di 1, di 2, di 3, dan di AVR itu sesuai dengan kriteria sinus rhythm. Setiap gelombang P diikuti dengan gelombang QRS, dan setiap gelombang QRS didahului oleh gelombang P, gitu ya. Terus kita lihat lagi, kalau udah aman, kita ngelihat dari setiap morfologi gelombang masing-masing. Gelombang P di lead 2, oke nih. Gelombang P di lead 1, di lead V1, kita nggak bisa itu ngelihat ya, tapi ini sebenarnya ada defleksi negatifnya dikit. Ini masih masuk kriteria normal, jadi gelombang P-nya nggak ada masalah. Kita ngelihat PR interval berikutnya. PR intervalnya paling gampang dilihat di lead 2 panjang. Dari sini sampai sini. Kira-kira, oh ini masih dalam di bawah 200 milisecond, di bawah 5 kotak kecil. Masih oke nih, artinya nggak ada gangguan di PR interval. Naik gelombang QRS-nya. Kita ngelihat, oh gelombang QRS-nya paling aneh di bagian sini ya teman-teman. Di bagian V1 sampai V3. Dominannya itu gelombang, sebenarnya ini kalau di zoom itu ada gelombang R-nya dikit ya. Memang nggak begitu kelihatan, maaf. Tapi ini ada gelombang R kecil baru turun. Jadi ini bukan gelombang Q, tapi kita bilangnya gelombang RS ya. Habis naik, dia turun. RS-nya dominan banget nih. Terus kita ngelihat gelombang T-nya berikutnya itu cukup tinggi. Ya. Tadi nilai T normalnya itu kan di lead prekordial itu 10 kotak kecil atau 10 mm. Sementara ini melebihi nih, lihat di V3 ya. Itu melebihi 10 kotak kecil. Jadi kita curiga ini adanya T-tall ataupun T yang tingginya berlebihan gitu ya. Kita tinggal lihat gambaran T-nya tadi, yang kalau tinggi itu kita lihat gambarannya simetris, lancip-lancip atau enggak. Karena considernya ini di bagian terjadi hampir di semua ya. Di lead precordial ini terjadi di lead V2 sampai V6, kemudian di lead ekstremitasnya terjadi di V2, di lead 2, di lead 3, di lead AVF. Ini kan enggak sejalan nih. Terjadi di inferior, terjadi di anterior. Nggak mungkin kita bilang ini sebagai hiperakut T. Jadi EKG ini sebenarnya menggambarkan daripada gambaran hiperkalemia karena terjadi secara umum, secara luas gitu ya. Next, EKG berikutnya nih, ada yang mau coba? Mungkin itu dibimbing aja kok. Jadi kayak Boleh. misalnya rhythm gitu, sinus Oke. atau enggak Oke, sinus oke. gitu, A Kita atau B gitu. Ha. oke, kita bahas pertama dulu ya. Kita langsung bagian rate-nya dulu. Kira-kira rate-nya berapa ini? Dia bradikardi itu takikardi, teman-teman. Boleh langsung dijawab di kolom chat ya. Ini Atau gampang normal. katanya. Iya gak sih? Oke, ya bradikardi, takikardia atau normal nih gampang nih. Aku tandain di sini nih. Ini satu kotak kecil, dua kotak kecil, tiga. Oke, cenderung ke arah bradikardi, benar ya. Terus kemudian kita masuk ke ritmenya. Ritmenya gimana teman-teman? Dia masuk sinus ritm atau enggak? Iramanya reguler atau enggak nih? Jadi ini bukan irama sinus ya kalau kata Bella ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau enggak kita langsung skip ya. Tadi ada yang bilang ini ramai bukan sinus. Oke, enggak masalah. Kita lanjutkan lagi ke bagian aksis. Kira-kira tadi kita ngeliat aksisnya di lead 1 sama di lead AVF. Aksisnya gimana nih? Ini positif. Buat clue-nya yang gampang, ini AVF-nya juga positif. Kalau lead 1 positif, AVF positif, aksisnya bagaimana teman-teman? Aksisnya normal, bagus. Oke, terus berikutnya kita masuk ke gambaran morfologinya. Gelombang P-nya kira-kira ada gangguan nggak? Gelombang P-nya kita lihat di lead 2 ya. Di lead 2 sama di lead V1. Kira-kira gelombang P-nya gimana? Ini ada yang ke atas dikit, ada yang ke bawah dikit nih. Oke, gelombang P-nya normal ya. Kita masuk ke berikutnya, ke bagian PR intervalnya. Kita ngeliat nih paling gampang di lead 2 nih. Aku pakai patokan yang ini dulu nih ya. Pas nih di garis ini sampai sini.
ini kurang lebih melebihi 5 kotak kecil. Tadi kalau 5 kotak kecil itu kan 200 milisecond. Jadi ini sebenarnya durasinya lebih dari 200 milisecond. Jadi kita tahu nih PR intervalnya memanjang. PR interval memanjang, kalian curiga pasti ada gangguan di bagian AV node-nya. Ya, terakhir untuk melengkapi aja, QRS-nya gimana teman-teman? Ada yang gangguan nggak? Secara umum QRS-nya oke ya, sempit-sempit semua, terus kita bisa ngelihat R-nya makin lama makin tinggi ya, sesuai dengan airwave progression normalnya. Jadi ini gambaran EKG yang menunjukkan adanya gangguan di AV block derajat 1 karena PR intervalnya memanjang. Ya, kesannya memang seperti normal, tapi kalau kita teliti lagi PR intervalnya memanjang. Dan kalau tadi untuk mengoreksi aja, kalau ditanyakan ini termasuk sinus atau enggak, sebenarnya gambaran EKG dari first degree AV block itu ada yang termasuk gelombang sinus, ada yang tidak. Kenapa? Karena selama iramanya masih reguler, selama nadinya tidak menyentuh daerah bradikardi ekstrim atau di bawah 50 beat per menit, dia masih bisa kita katakan sebagai gelombang sinus gitu, ya. Oke, Betul, betul, lanjut. betul. Jadi gimana ini sinus kan tapi kan? Iya, ini sinus jadinya ya. Ini masih kita Oke. katakan sinus. Walaupun dibilang, oh ini ada gangguan AV block, apakah kita bilang tetap sinus ritem? Masih bisa kita katakan sinus gitu. Hmm. Coba mungkin ini kok pencerahan dikit nih buat kita-kita nih yang masih bingung nih. Sebenarnya Mm, kapan sih sebuah ritme dibilang kayak sinus ritme gitu? Mungkin teman-teman juga Oke. awalnya ragu jawab karena belum gitu yakin gitu. Mm. Gimana? Jadi Tips dan sebenarnya triknya tadi mungkin. tuh paling gampang aja ya, di luar dengan kriteria yang tadi udah kita bahas kan kesannya banyak ngafalinnya. Paling gampang kita katakan sinus satu dari iramanya reguler atau enggak. Setiap iramanya yang reguler kemungkinan besar bisa sinus. Itu pertama. Kedua, kalian tinggal ngelihat gelombang PQRST-nya itu lengkap atau enggak. Kalau lengkap, itu kalian bisa langsung katakan dia sinus gitu. Jadinya nggak peduli nih PR intervalnya manjang atau enggak, QT intervalnya manjang atau enggak, atau misalnya gelombang T-nya tinggi atau enggak, gelombang QRS-nya lebar-lebar atau enggak. Selama dia memenuhi gelombang PQRST, jadi nggak double-double, nggak PPQRST atau PQRST-QRSTT gitu ya. Selama dia benar-benar P, QRS, terus T, kemudian iramanya reguler, kalian bisa berani bilang itu iramanya sinus ritem jadinya, gitu ya. Itu cara simple aja, cara cepat. Jadi kalian nggak perlu tahu P-nya di mana nih, positif di mana, tapi secara umum kalau setiap gelombang P, terus ada QRS dan ada T, masing-masing satu, terus sifatnya reguler, iramanya sama terus, nggak ada loncat-loncat, nggak ada hilang-hilang, kalian bisa bilang itu iramanya sebagai sinus ritem. Ya, kita Mantap, lanjut. jelas banget. Thank you. Secara sekilas aja. Kalau kalian melihat tadi kan gambarannya dilatih nih, jangan cuma ngelihat dari satu lead, tapi ngelihat secara keseluruhan dulu. Kira-kira ada gambaran kelainan di mana gitu, biar cepat. Boleh jawab di kolom chat ya langsung ya. Kira-kira ketemu apa di lead mana gitu. Langsung aja guys, yuk silahkan, silahkan. Nih kasih clue kok. Biasa mereka suka Boleh. clue-clue gimana gitu. Clue-nya kita potong ya. Gangguannya kalian cek di bagian lead prekordial aja guys. Di Hmm. bagian yang lead ininya nggak usah diperhatiin banget. Oh, ini kata Jane Rosalin, ST depresi 1-5. Oke, ada ST depresi di V1 sampai V5. Oke. Oh iya. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, kita bahas dulu ya artinya ya. Jadi di lead prekordial ini paling gampang ketahuan satu. Benar tadi ya, ada ST depresi nih di lead V1, V2, V3, V4, V5 dikit ya. Terus ada T inverted juga ya. Terus yang paling penting, kalian bisa melihat di sini tidak ada gambaran R wave progression yang baik. Kenapa? Karena di lead V1 tiba-tiba R-nya udah tinggi sendiri. Terus di lead 2 tinggi lagi. Padahal harusnya paling tinggi di lead V5 atau V6. Tapi ini yang paling tinggi kok di lead V2. Jadi kalau kita curiga ada gangguan di lead V1 atau V2, terutama gelombang R yang dominan, kita ingat kira-kira
yang harusnya kecil tapi dia tinggi, kita curiga ada gangguan di bagian right ventricle. Jadi sebenarnya dari prekordial ini kita ngelihat, oh ada gambaran dari RVH ya teman-teman ya. Dan kenapa di RV strain? RV strain tadi itu adalah gambaran iskemia akibat hipertrofi dari suatu ventricle, yaitu ada ST depresi disertai dengan T inverted-nya juga di lead yang terkait, yaitu di lead dari bagian sisi kanan, V1 maupun V2. Dan untuk memperjelas lagi, kalau ada RVH kemungkinan aksisnya akan berubah. Jadi kita ngelihat di lead V1 di lead 1 sama di lead AVF-nya nih. AVF-nya positif, teman-teman. Tapi di lead 1 dia negatif. Jadi curiga kemungkinan adanya right axis deviation disertai dengan RVH ya, dengan adanya gambaran RV strain juga. Tapi sekali lagi ini hanya kecurigaan dari gambaran EKG saja. Kalau ternyata dari gejala klinis ada keluhan lain, gambaran R positif disertai ST depresi, kita bisa juga curiga adanya gangguan di bagian posterior ya, yang tadi kita udah bahas ya. Di V7 sampai V9 kemungkinan bisa terjadi mirroring, kebalikannya. Gelombang R-nya bisa jadi gelombang Q, ST depresinya bisa menjadi ST elevasi. Jadi ini masih bisa kemungkinan adanya gambaran dari posterior infarct atau isolated posterior infarct, tapi perlu dikonfirm dengan pemeriksaan EKG V7 sampai V9 gitu. Nih kode nih dari Jane Rosalin nih ada tanggapan. Ini jadinya RV strain ya, bukan ST depresi. Mantap. Jadi Oke, gimana terima cara kita kasih. bedain tuh sebenarnya? Sebenarnya gambaran RV ataupun LV strain itu berupa ST depresi. Jadi ST depresi itu bukan suatu diagnosis ya. Jadi ingat teman-teman, setelah kita tahu semua kelainan yang ada di EKG, kita jangan lupa untuk menyimpulkan kelainan itu gambarannya apa. Jadi kayak tadi, kita tahu PR interval memanjang. Terus kenapa dok? Nah, PR interval itu menandakan adanya AV block. Sama. Oh, gelombang R-nya tinggi nih dok di V1. Bakal ditanya, terus kenapa dek? Nah, jadi jangan berhenti sampai sana. Jadi kalau kalian ketemu ada ST depresi di V1 sampai V4, bakal ditanya, emang ST depresinya kenapa? Nah, pada saat itu kalian mikir, oh ini ada ST depresi, ada gambaran dari RVH. Kemungkinan besar ST depresinya bisa kita korelasikan sebagai gambaran RV strain gitu. Jadi gambaran strain itu memang bentuk dari ST depresi dan T inverted. Tapi tidak semua ST depresi dan T inverted itu kita relate dengan gambaran iskemia gitu ya. Jadinya setiap gambaran atau penemuan dari EKG itu kita harus korelasikan lagi dengan penemuan yang lain untuk membentuk suatu kesimpulan. Jangan cuma bilang, oh ini ada gelombang Q nih, terus kenapa kalau ada gelombang Q gitu. Oh ini ada T inverted nih, terus kenapa. Jadi setiap kalian udah membaca suatu EKG penuh, udah ketemu kelainannya, kalian simpulkan lagi jadi gambaran diagnosis kalian. Jadi jangan cuma dibilang, oh ada dominan R dok, atau dok ini R wave progresinya jelek. Dokter pasti akan nanya balik ke kalian, terus diagnosis kalian apa? Terus artinya apa? Jadi maksud kamu maunya apa gitu. Karena buat membaca EKG, kalau kalian udah nyampe, oh ini nggak aneh apa, udah nemu ini nggak normal nih, udah benar tuh, tinggal dikit lagi buat menyimpulkan kira-kira kesimpulannya apa. Jadi untuk menjawab sebenarnya ST depresi, iya ini ST depresi, tapi ST depresinya bukan mengarah ke arah iskemia ataupun enstemi maupun UAP gitu ya. Mantap, luar biasa sekali penjelasannya. Oke, ini terakhir teman-teman. Langsung Kira-kira yang aja. paling jelas, jelas nih, clue-nya nih di 2, terus habis di 23 AVF, kira-kira nih gambaran apa teman-teman? Ini gampang banget nih. Coba jawab di kolom chat yuk. Siap, siap, siap. Katanya gampang banget, guys. Ini gampang banget nih. Apa ini? Optionnya dok, kata Bella. Sih. Optionnya dok, boleh. Sorry, di Kita hidup gampang ini gak nih. ada option. Kita ngeliat aja nih, ada naik-naik dikit nih. Nih, kata Apanya si nih Jane naik-naik Rosalin, dikit nih? STEMI inferior. Kata Oke, Nadine, inferior STEMI. Gimana, gimana, benar. gimana, Ini bos? gambaran dari ST elevasi di inferior ya. Dan kenapa bisa curiga STEMI? Karena ada gambaran resiprokal juga nih, ada ST depresi di 1.
di bagian AVL ya. Terus tadi kita lanjutin nih, kalau kita ketemu bagian kasus dari STEMI inferior, kita harus periksa di lead V1 sama V2-nya. Di lead V1 sama V2-nya ada gambaran apa nih guys? Gampang nih. Ayo guys, dicoba tuh. Kalau dia menurun tuh dari garis isoelektriknya tuh, apa tuh maksudnya tuh? Nih, Nadine Oke, bilang ada ST gambaran depresi. ST depresi, benar ya. Ah, Jadi ada cakep. gambaran ST depresi nih. Tapi kalian mikir, kan ini lagi STEMI nih, kok bisa ada ST depresi? Ya. Kalau ada ketemu ST depresi tadi di lead V1 sampai V3, terus ada dominan R, kalian curiga ada kejadian mirroring ya, ataupun kejadian ST elevasi di bagian posterior. Kenapa? Karena ini kalau dibalik, gelombang R-nya bisa jadi gelombang Q, ST depresinya bisa jadi ST elevasi. Jadi kalau ketemu kasus inferior, STEMI inferior, kalian cek juga nih V1 sampai V3-nya kira-kira ada kecurigaan ke arah mana. Dan dari gambar EKG-nya, ketika kita udah pesan gambaran V7 sampai V9, kita ketemu nih, ini gambaran V7 sama V8 ya, adanya ST elevasinya juga. Jadi diagnosis EKG ini kita bilang nggak cuma STEMI inferior, tapi kita bilangnya STEMI infero posterior. Ada ST elevasi di inferior sama ada ST elevasi di posterior gitu. Luar biasa, luar biasa. Oke, oke. Sip gitu teman-teman. Sementara ini referensi yang kita pakai ya. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya ini cukup ngaret panjang ya. Cuma 1 jam jadi 1,5 jaman gitu. Memang EKG itu nggak bisa bentar bahasnya. Tapi semoga dari sini bisa membantu wawasan yang membuka beberapa cara untuk membaca EKG dan penerapannya di klinis kalian masing-masing. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh banget nih kita diskusi aja nih sekarang nih. Ya mumpung ya Haji mumpung nih ada Kode Eni nih. Selagi menunggu untuk orang-orang teman-teman yang berkenan boleh silahkan di on cam kita mau absensi nih teman-teman boleh ya. Aku udah siap nih. Di sini aku ada 1 halaman kecil. Yang teman-teman mau on cam yuk boleh silahkan. Kita absen boleh jempol atau tidak jempol terserah. Mau kayak gini juga bebas. Oke, aku take ya 1, 2, 3. Yes, oke. Boleh silakan kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan, silakan boleh dengan kode ini. Menurut gue sih tadi udah lengkap banget ya. Itu slide-nya tadi ada sedikit yang diubah-ubah ya. Menarik ya. Kok dulu gue gak ada kasus ini sih, STEMI inferior posterior ya. Iya kan? Iya, Gue tambahin iya. kan? Iya, cakep tuh. Iya bener tuh, penting tuh dibahas. Ada tambahan nggak kok? Mungkin tips buat teman-teman nih yang ntar mungkin kan kalau di klinis kan kita pengen orang tuh bisa baca EKG dalam ya 7 detik gitu kan. Orang lihat langsung kayak, oh iya ini gini. Nah, gimana tuh tipsnya? Sebenarnya buat ini aja masukan ya, buat sekalian summary juga. Jadi EKG itu hanya menjadi penunjang ya teman-teman. Jangan menjadikan landasan untuk negakin diagnosis cepat-cepat. Jadi kalau kalian ditanya EKG-nya apa, make sure kalian tahu pasien itu sebenarnya keluhannya apa. Jadi kalian akan mempermudah untuk tahu EKG-nya kalian mau cari apa nih. Jadi kalian nggak buta tiba-tiba baca EKG terus kalian bingung. Memang sehari-hari kalian latihan buat baca EKG terus, tapi ada baiknya nanti buat di klinis kalian minta atau baca EKG itu berdasarkan keluhannya, karena itu akan lebih mudah. Jadi kalau ada pasien datang dengan nyeri dada, kalian mikirnya, oh ini ACS bukannya, kalian akan lebih terarah nyari kelainan itu dulu. Kalau nggak ketemu, baru kalian baca yang lain. Jadi prinsipnya sama, ketemu pasien debar-debar, oh kalian pengen cari nih ada aritmia atau enggak, kalian fokusnya ke sana. Jadi lebih terarah cara pikirnya. Dan kalau memang sudah terbiasa, lama-kelamaan kalian akan juga membaca EKG itu nggak cuman satu persatu. Kalian sekali baca, sekali lihat, udah bisa ngelihat nentuin semuanya nih, dari rate-nya, dari gelombangnya apa aja nggak normal, dari aksisnya, dan itu makin lama makin terarah. Jadi prinsipnya cuma satu sih, jangan cuma jadikan EKG itu gambaran diagnosis utama kalian, tapi kalian refer ke kondisi klinisnya untuk mempermudah gitu ya. Oke, cakep. Bener ya teman-teman, itu memang poin penting ya. Kadang suka lupa ya, kadang jadi kebablasan ya. Nih teman-teman, ini aku ada share juga di grup
WhatsApp-nya itu ada feedback form yang ini nih, aku baru share nih yang ini. Nah, boleh tuh teman-teman, boleh silahkan diisi feedback form-nya apabila ada masukan atau ada request next topic sama Dr. Denny mau dibawain tentang apa, mungkin ACS ya, itu yang exciting ya, yang semua orang nanti-nantikan biasanya tuh. Sama ini ya, kita juga ada line open chat untuk teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau konsul antar teman sejawat juga boleh tuh. Sering tuh orang-orang tiba-tiba malam-malam konsul gitu. Boleh banget teman-teman. Di situ kita bisa saling belajar dan sharing-sharing case gitu. Yang jawab juga mungkin ya bukan dari study itu gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa jawab, ya kan? Saya teman sejawat semuanya. Gimana, kok ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak, ini kita sebenarnya udah overtime Cukup nih. lah ya. Iya, udah overtime misalnya. Udah pada ngantuk kali ya. Kita Udah akhiri lapar, aja. belum makan malam Iya. nih. Iya gak sih? Oke, teman-teman, thank you semuanya untuk udah datang. Thank you juga untuk Ko Denny yang udah meluangkan waktunya untuk ini ya, sharing-sharing mengenai EKG. Ntar boleh diisi teman-teman untuk wih, mantul dokter, kata Jane Rosalin, dokter calon SPJP. Oh ya, buat yang belum tahu nih, emang Ko Denny ini mau mengarah ke arah jantung dan paru ya. Hehehe. Wah, udah. SPJP. Ya oke teman-teman, thank you ya semuanya. Selamat malam semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, ini aku end nih.